Diam. Tunggu sebentar. Tiarap! Tiarap! Aku bilang tiarap! Rentangkan kakimu. Siapa namamu? Virat. Ayo bangun. Cepat ke dinding. Ada siapa lagi di rumah? Hanya ada aku di sini. Baiklah, Virat. Di mana anak-anak itu? Anak-anak apa? Aku tidak melihat anak-anak. Kau tidak lihat apa? Aku tidak melihat anak-anak. Apa pekerjaanmu? Aku seorang supir. Di mana? Aku supir truk. Di mana anak-anak itu? Aku sudah bilang, aku tidak melihat anak-anak. Lalu kenapa kau ketakutan? Aku tidak takut. Diam di sini. Di sini kosong. Lihat apa kau? Tidak ada. Cengis, awasi dia. Kita berhasil menangkap kriminal yang sudah kita kejar berbulan-bulan lamanya. Saya ingin berterima kasih kepada Omer Demir dan timnya dari Departemen Anti Penyelundupan dan Kejahatan Terorganisir yang telah berhasil mengembalikan anak-anak kepada kita dengan selamat. Tekad bulat Inspektur Omer merupakan panutan bagi seluruh kepolisian. Dengan rasa bangga, saya ingin mempersembahkan piagam penghargaan ini atas nama Departemen Kepolisian. Selain itu, saya juga ingin menghadiahkan kepadanya 1 bulan liburan dengan gaji kepada inspekturku ini. Dan ini dia piagam penghargaannya. Dia pantas mendapatkannya. Mari kita foto bersama. Silakan Inspektur Omer. Pemirsa di rumah, berita terhangat minggu ini adalah berita tentang penculikan anak-anak yang terjadi Jumat lalu. Departemen Kepolisian. Kenapa film cinta selalu berakhir menyedihkan? Entahlah, mungkin karena cinta sejati tidak ada lagi. Kecuali kita berdua. Apa kau tidak ingin menunjukkan cincinnya padaku? Oh, kau masih terus seperti ini ya? Terkadang lebih baik dilupakan saja. Tapi aku penasaran dengan cincinnya. Aku tidak akan memakainya, aku janji. Aku cuma ingin melihatnya saja. Tidak bisa.
Pertunangannya masih 2 hari lagi. Bersabar sedikit lah. Tapi aku tahu itu pasti ada di sakumu kan? Dan aku sudah tidak sabar. Mungkin sebaiknya aku coba dulu. Siapa tahu tidak pas. Ukuran jarimu 11 kan? Bagaimana kau bisa tahu? Selamat datang, Nona cantik. Sayangku. Selamat datang, sahabatku. Terima kasih. Oh ya, selamat ulang tahun. Aku senang kau sahabat terbaikku. Aku juga senang kau sahabatku. Hei, kenapa? Sepertinya kau tidak senang melihatku. Tidak, aku hanya terkejut. Kau tahu biasanya ayah yang menjemputku. Ayahku tidak ada. Padahal kami janji akan langsung makan malam. Elif, ayahmu ada rapat penting malam ini. Kau tahu sendiri kan, rapatnya malam. Dia minta maaf, dia akan merayakannya besok. Baiklah. Aku rasa memang penting sampai-sampai ayah membatalkan janji kami. Aku bahkan ke rumahnya dan menemui orang tuanya, tapi belum ada keputusan. Aku tidak mau membangunkan tetangga. Jangan bunyikan bel ya. Bantu aku. Ya. Katamu sudah berhenti? Iya, memang sudah berhenti. Mungkin ini masih tertinggal di tasku. Kau ingat sendiri kan? Kau janji kalau mulai merokok lagi kau akan bilang padaku. Aku minta maaf. Omer, aku bersumpah. Jangan bersumpah. Jangan bersumpah. Kau tahu aku akan lebih marah kalau kau sembunyi-sembunyi seperti ini. Aku tahu. Baiklah. Lihat. Aku akan berhenti. Aku tidak akan bohong lagi padamu. Sibel? Omer, aku sudah janji. Aku akan berhenti. Apa yang kau lakukan? Ayo masuk. Iya, kau sudah pulang, sayang. Belum, Bu. Kami masih di jalan. Oh, kau ini suka menggoda. Omer, selamat malam. Ayo masuk. Tidak usah, Bu. Aku tidak mau mengganggu. Aku cuma mengantarnya saja. Kau tidak mengganggu. Kami senang kau datang. Ambilkan dia sandal, sayang. Ayo cepat. Nanti dia kedinginan. Ayo, berikan. Ayo, cepat pakai. Buatkan dia teh. Tidak perlu. Terima kasih. Ayo, cepat buatkan. Buatkannya hangat ya. Apa kabar, Ayah? Jangan lama-lama ya. Seperti biasa, nak. Kegiatan sebelum tidur. Ayo duduk. Kemarin aku lupa. Hei, nak, kalau nanti taruhan kudaku menang, aku akan membelikan kau rumah. Semoga begitu. Selamat datang, kakak ipar. Apa kabar, dokter? Baik, sedang belajar untuk ujian. Obat-obatan memang sulit. Matanya sampai merah. Anakku tidak bisa beralih dari bukunya. Terima kasih, Bu. Tapi aku tidak lama. Oh, lalu tehnya? Aku harus pergi. Kalau begitu berikan saja padaku. Ya sudah, kau boleh pulang. Semuanya aku permisi ya. Salam pada orang tuamu. Iya, sampaikan salamku juga ya. Besok saat ke pasar aku akan mampir. Ayo, antarkan dia. Aku akan menjemputmu setelah pulang kerja besok. Dan kita akan membeli semuanya. Apa saja yang masih kurang. Baiklah. Oh iya, kau belum lihat gaun tunanganku. Aku beritahu sesuatu. Jadikan kejutan saja. Jangan muram begitu. Bukankah besok kau akan merayakan ulang tahun bersama dengan keluargamu? Kita taruh saja ini di lemari. Tidak, kau pasti akan menunggu. Kita akan merayakan ulang tahunmu selama 40 hari 40 malam. Ayo. Ayo kita ke sana. Bukankah agak sepi untuk akhir pekan? Ayolah, tempat ini milik kita. Apalagi yang kau inginkan? Apakah sekarang mereka mengambil sendiri? Tidak, aku yang ambilkan. Minuman biasa? Ya, tentu saja yang biasa. Aku rindu harumnya. Tunggu sebentar ya. Oke. Jangan, nanti dia bangun. Biarkan saja, aku memang rindu padanya.
Ya, bagus sekali sayang. Apa kau bisa? Hah? Elif, hati-hati ya. Aku bisa. Tenang saja. Ayo sayang, kemarilah. Kau pasti bisa, Elif. Ayo tiup. Ya, aku bisa, tapi jangan bicara Ayo, terus. kemarilah. Duduk di sini. Bagaimana menurutmu? Bagus sekali. Lihatlah, ini ada kotak tersembunyinya. Sebentar, aku ambil kue. Selamat ulang tahun ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Apa kau sibuk? Hah? Oh, lihat siapa yang datang. Aku tidak pernah sibuk untukmu. Biasanya kau tidak pernah semalam ini. Ada yang sedang aku kerjakan. Kau mau minum? Iya, tentu. Sepertinya malam ini aku akan pulang sedikit terlambat. Ya, tidak masalah, tapi ibu sudah protes. Sudah 2 hari tidak melihatmu. Aku tidak mau terlibat. Apa ini? Hei, tidak ada apa-apa. Ayolah, Pelin dan yang lain sedang bertugas. Aku akan ikut mereka. Hei, kau harus libur. Kau baru pulang dari Van. Ini Istanbul. Santailah sedikit. Jadi kau akan pulang? Ya, aku akan pulang. Kakak iparmu SMS panjang sekali. Lihat ini, ponselku sampai penuh. Itu memang sulit. Tuntut saja aku. Lagi pula aku sudah bangkrut. Aku bisa pinjami sedikit, kembalikan awal bulan saja. Hei, si Bel tidak kaya. Kau juga tidak kaya. Kalian harus menyewa rumah, mengisinya, dan membeli perhiasan untuk pernikahan. Banyak kebutuhan. Ya, banyak kebutuhan. Semoga Tuhan menolongku. Kakak, Tidak perlu. ambil ini. Ayolah. Aku kembalikan di awal bulan. Selamat datang, sayang. Bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Terima kasih, Ibu. Sayang, ayo tiup lilinnya. Semua sudah menunggu. Ayo, ayo. Ayolah. Ini indah sekali, aku tidak tega memakannya. Buat harapan Elif, agar Nilufer boleh pergi dan tinggal bersamamu. Aku mohon, Elif. Ada-ada saja. Aku sudah senang semuanya seperti ini. Selamat ulang tahun, anakku Terima yang cantik. kasih. Semoga tahun-tahun yang akan datang akan lebih baik dari yang kemarin. Dan juga untuk semua Giliranku. orang. Ibu, aku benar-benar merindukanmu. Percuma kau bicara begitu. Kau hanya pulang 6 bulan sekali. Bukan ini kesepakatan kita saat kau pindah ke Roma. Ibu benar, tapi pekerjaanku banyak, Ibu. Maafkan aku ya. Tidak apa-apa sayang, tidak apa-apa. Elif, kau tidak menduganya kan? Kau pikir kami tidak akan datang kan? Bahar dapat nilai 10 untuk aktingnya. Aku yakin sekali, pasti kau kan yang merencanakan untuk semua ini. Kau salah. Ayahlah yang merancang semua ini. Ayah menyewa studio editing dan mengawasi mereka selama 1 minggu. Ayah, padahal ayah sangat sibuk. Kenapa membuat diri ayah lelah? Putriku yang cantik, kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Oh, aku yang tertua, tapi tidak ada yang pernah melakukan ini untukku. Terima kasih. Selamat. Kau terlambat. Sudah 10 tahun, bro. 10 tahun. Kau lupa seperti apa rasanya jadi orang Istanbul. Ayolah, kau harus tahu sesuatu sekarang. Jika bukan karena ibuku dan juga si Bel, aku akan senang berada di Van. Sebenarnya ada masalah di sini. Ada pimpinan baru dan aku tidak tahu siapa dia. Tapi dia orang yang licik. Aku harus selesaikan hal itu sebelum aku dipindahkan. Kau pasti bisa menjatuhkannya. Kau kan polisi yang mendapatkan penghargaan. Kita lihat saja. Jika masih penasaran dengan cincinnya, aku bisa kirim gambarnya.
kalian terlambat. Bagaimana kalau Elif sampai tahu? Dari mana saja kalian? Kalian tidak ada di rumah. Tadi ada kecelakaan, jadi jalanannya macet. Elif, Aku akan memeriksa para tamu. Ayah, terima kasih. Semuanya luar biasa. ayah yang berterima. Kau membuat bangga. Kau tidak menghambur-hamburkan uangku. Kau selalu bersikap mandiri, membuat bisnismu sendiri, menciptakan merekmu sendiri. Hanya kaulah anakku yang mampu berdiri sendiri. Jika terjadi sesuatu padaku suatu hari nanti, meskipun aku belum mau, karena aku masih muda, aku berpikir Elif pasti bisa mengatasinya. Ayah, jika bisa membuatmu senang, aku sudah bahagia. Kau membuatku senang, sayang. Tapi kau kurang satu hal. Kau belum menjadikan aku seorang kakek. Berkeluargalah, nak. Berikan cucu di pangkuanku. Iya, ayah. Tapi jika aku berkeluarga, aku tidak akan punya karir. Lihat saja Asli. Itu karena kemalasan, bukan karena anaknya. Tapi kau pasti bisa mengatasinya. Sudah tengah malam, nak. Ayah harus ke kantor lagi ya. Baiklah. Kau bersenang-senang ya. Iya, baiklah. Ayah jangan khawatir. Aku sayang kau. Aku juga sayang pada ayah. Sampai nanti, ayah. Sampai nanti. Lewatkan saja yang ini. Ini terlalu kumuh, bukan? Oh, yang ini sepertinya lumayan. Lihat kamar mandinya. Cukup rapi, bukan? Hanya kamar mandinya bagus. Tapi lihat, harganya 900 lira. Itu terlalu mahal buatku. Kau tahu gaji Sibel dan aku, kan? Hei, sobat. Hah, dia pingsan. Paling-paling kami cuma mampu 600 lira. Ya, kita lihat saja nanti. Semoga saja kau suka rumah di lingkunganku ya. Aku mau ambil teh lagi. Apa kau mau? Tidak, terima kasih. Wah. 215-4525. Selamat pagi. 4525, masuk. Wanita umur 30-an, pria umur 60-an. Di Jalan Raya Agfa. Subjek 240. Baiklah, kami akan berangkat. Seorang kakek bermain-main dengan seorang gadis muda. Maka itu sudah menjadi masalah bagi Arda. Apa kau sudah menulis laporan sebelum ke TKP? Mau taruhan? Kalau benar 100 lira. Sekarang kau juga jadi penjudi. Ayo, ikutlah. Ini sudah pagi. Ayolah. Lalu kenapa? Kau suka tantangan, kan? Siapa tahu dapat penghargaan lagi. Ya, baik. Siapa takut? Iya, baik. Istriku bilang, aku suka pekerjaanku dan tidak ingin anak-anak. Dan aku bilang, terserah kalau begitu. Pikirkan baik-baik atau kita bercerai. Kau tahu kalau bercerai itu tidak baik, kan? Dia bilang tidak mau punya anak. Apa kabar? Bagaimana situasinya? Malam, Pak. 20 menit lalu, sekelompok anak-anak melaporkan hal ini. Saat kami datang, keduanya sudah tewas, Pak. Dan keduanya ditembak. Ayo, kita lihat.
Hussein. 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 Di mana kau? Dari mana saja kau? Aku dari belakang. Berapa kali ku bilang jangan meletakkan celana di tempat tidur. Halo. Iya, ada apa? Kakak, cepatlah datang kemari. Ada masalah besar. Hei, berhenti! Oh, ya Minggir Tuhan. dari situ! Omer, Jangan sentuh dia! Omer, Jangan sentuh dia! Minggir kalian! Minggir! Sedang apa Omer di sana? Hussein, shh. Cepat tutup teleponnya. Jangan biarkan Omer mendekat. Aku akan datang. Tunggulah. Hussein, ada apa? Hussein, katakan ada apa? Sibel tewas. Kau tidak apa-apa? Iya, Pak. Oh, syukur ambulans sudah datang. Pelin, cepatlah. Jenazah ini dibawa ke kemahir. Baiklah, aku akan reka supaya lebih... Bagus. Omer. Aku ikut berduka cita. Aku mengantarnya pulang. Bagaimana dia bisa di sini? Sedang apa dia di sini? Siapa pria itu, Kak? Kami akan mencari tahu. Siapa pelakunya, apa yang terjadi, kami akan mencari tahu. Apa yang kau dapat? Masih belum banyak. Hanya penembakan dilakukan dengan jarak dekat. Forensik bilang sudah sekitar 2 jam yang lalu. Kenapa Omer ada di sini? Kau mengajaknya? Kau ini ceroboh. Apa ini tempat tugasnya? Kenapa bisa? Kau membawa dia ke sini. Kau dalam masalah besar. Ayo kita pulang. Omer. Ayo kita pulang. Ayolah. Selamat pagi, Nyonya. Pagi. Ini rumah Ahmed Denizar. Benar, ada apa? Bisa bertemu Darin Denizar. Tentu saja, ada perlu apa? Julia, ada apa? Nona Elif, mereka mencari Nyonya. Selamat pagi, ada apa? Apakah putri Tuan Ahmed Denizar? Aku Ali Gurel dari kepolisian. Julia, kau sudah bangunkan ayah? Nona Denizar. Aku turut berduka cita. Ayahmu ditemukan tewas pagi ini. Aku tidak mengerti. Julia, aku bilang bangunkan ayah, suruh dia ke sini.
Tuan belum pulang, Nona. Aku minta kau cari tahu siapa yang melaporkan. Mungkin mereka melihat pelakunya. Cepat kabari aku. Baik. Tunggu sebentar, Tuan. Arda. Tuan. Kau sudah tahu siapa pria itu? Sudah. Ahmed Denizer. Siapa? Pebisnis besar. Dia pemilik grup Denizer. Omer, serahkan penyelidikan ini pada kami. Lagi pula, ini kan bukan area yurisdiksimu. Kau boleh saja mencari informasi, tapi aku mohon, jangan menyiksa dirimu sendiri. Orang tidak boleh membaca laporan forensik dari keluarganya. Kau tahu bagaimana prosedurnya. Aku mohon padamu, pulanglah. Baiklah, terserah padamu. Kenapa kau malah mengoceh begini? Katakan apa yang kau tahu. Kami masih belum tahu dia dijemput di rumah atau di jalan. Kami akan memeriksa kamera. Tidak ada hal yang mencurigakan yang kami temukan di TKP. Mereka berdua ditembak saat mobil sedang diparkir. Pria itu kaya raya dan si gadis... Dia adalah Sibel. Apa katamu? Arda. Gadis itu seorang guru SD. Untuk apa dia bersama pria itu? Bagaimana dia mengenalnya? Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Pak, jenazah sudah dibawa ke kamar forensik. Kita harus memberitahu keluarga Nona Andak. Biar aku saja. Dia diserang di mana? Dekat mercusuar di Jalan Agfa. Mobilnya ditemukan di sana. Mereka dieksekusi di sana. Kau bilang mereka? Siapa yang bersamanya? Ada seorang wanita muda. Seorang guru SD bernama Sibel. Kau kenal wanita itu? Aku tidak ingin dengar kelanjutannya. Sudahlah, Bu. Aku mohon. Siapa tahu itu bukan ayah. Sudahlah, Elif. Itu mobil ayahmu. Dan semalam, ayahmu tidak ada di rumah. Kita pastikan dulu semuanya, Bu. Ibu tenang saja.
Kalian ingin mengenalinya? Aku tidak sanggup melihat Ahmed seperti ini. Aku menantunya, biar aku yang masuk. Aku saja yang masuk. Silakan Nona, pria itu akan mengantarmu. Silakan Nona, sebelah sini. Apakah benar dia Ahmed Nisar? Ayah. Ayah. Kenapa kau meninggalkan kami? Maaf Nona, benarkah dia ayahmu, Ahmed Nisar? Iya. Aku ikut prihatin. Ayahku Ahmed Nisar. Ayahku. Ayahku Ahmed Nisar. Ayah. Apa mereka menembaknya? Apa dia menderita atau langsung meninggal? Nona maaf, kau harus pergi. Tidak, jangan. Aku mohon. Aku ingin bersama ayahku. Aku mengerti kesedihan, tapi jangan membuat tugasku lebih sulit. Maaf Nona, kau tidak boleh menyentuhnya. Sebelum diotopsi kau tidak boleh menyentuhnya. Di sini dingin sekali. Ayahku akan kedinginan. Ayah. Ayah. Dia ayahmu. Iya. Ibu. Kami tidak ingin mengganggu di saat duka seperti ini. Tapi kau juga harus ikut ke kantor polisi. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Aku tidak bisa ikut. Suamiku selama 40 tahun hidup bersama gadis separuh usianya. Apa yang bisa kukatakan? Kepalaku rasanya sakit sekali. Biar aku saja. Apa ada jalan lain? Ada pintu belakang, tapi ada pembangunan, jadi tidak bisa dipakai. Silakan. Nona Nisar, apakah Anda punya musuh? Nona, sebentar Nona. Bisa tolong ceritakan apa sebenarnya yang terjadi, Nona? Apakah dia mengenal apa saya bagaimana? Tolong karena persaingan ini. Sedikit saja. Nona. Sudah baik kan, Bu?
Jika ibu sudah merasa tenang, petugas di sini akan menanyakan sesuatu pada ibu. Dia harus melakukannya supaya pelakunya bisa segera ditemukan. Nyonya Fatma, aku ikut prihatin atas musibah ini. Tapi ada beberapa hal yang harus aku tanyakan. Omer mengantar Sibel pulang pada pukul 10 malam. Pukul berapa dia meninggalkan rumah? Dia tidak pergi. Sekitar pukul 11, anakku bilang dia mengantuk dan masuk ke kamar. Setelah itu kami juga pergi tidur. Aku tidak dengar bunyi apapun. Detil kecil apapun yang ibu bisa ingat akan bisa membantu kami. Tidak ada, anakku. Kau ingat sesuatu, adikku? Karena dia akan ujian, aku minta dia tidur lebih cepat. Kau tidur setengah 11 malam, kan? Sebenarnya, ada orang lain yang juga tewas bersama Sibel di dalam mobil itu. Ahmed Denizar. Apa Sibel kenal pria ini? Apa ibu mengenalnya? Sama sekali tidak, ini pertama kali aku melihatnya. Sebentar. Omer, aku ke ruang sebelah dulu. Kenapa pria itu bersama Sibel? Kami tidak tahu. Kami bahkan tidak tahu kalau mereka berdua saling mengenal. Dia pergi semalam, tepatnya tengah malam. Bagiku hal biasa kalau dia pergi ke kantor saat malam. Apa ada ancaman? Tidak. Maksudku, aku rasa tidak. Ayahku berasal dari keluarga miskin, jadi dia sangat baik pada semua orang. Bahkan para pegawainya juga memanggilnya ayah. Semua sangat menyukainya. Maaf. Percayalah, aku tidak tahu bagaimana seorang pria yang begitu sayang pada keluarganya dan bisnisnya bisa mempunyai musuh. Wanita yang bersama ayahmu, Sibel Andak. Apa kau mengenalnya? Tidak. Menurutmu siapa dia? Maksudku, kira-kira ada hubungan apa gadis ini dengan ayahmu? Aku tidak tahu. Pikirkanlah. Apa dia pernah bercerita tentang Nona Andak? Apakah ibumu pernah merasa curiga akan sesuatu, misalnya masalah percintaannya? Atau apakah ayahmu pernah berselingkuh? Jadi, kau sangat yakin bahwa gadis ini dan ayahku mereka berselingkuh? Ini bukan soal perzinahan, tapi kita bicara soal pembunuhan ini. Kau seharusnya tidak harus mencari tahu kenapa mereka bersama, tapi kau harus mencari tahu kenapa mereka sampai dieksekusi. Dengar, Nona. Jika kita bisa mengetahui hubungan di antara mereka, mungkin kita bisa mengetahui alasan dari pembunuhan ini. Aku mohon, pikirkan lagi. Menurutmu apa kaitan antara Ahmed Denizar dengan Sibel Andak? Mungkinkah mereka sepasang kekasih? Aku tidak tahu itu. Dan aku tidak peduli. Ayahku pria baik-baik, dia sayang dengan keluarganya. Jika memang ada hubungan, pasti Sibel yang memulainya. Dia pasti bersama ayahku karena uangnya. Apa pertanyaanmu sudah terjawab sekarang? Apa kau sudah puas? Nona, sekali lagi ini bukan soal kepuasan. Aku di sini sedang mencari informasi. Ayah, Bu, kami ingin mengantar menyelesaikan pulang. kasus ini secepatnya. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya, Nona. Jadi aku akan tanya padamu sekali lagi. Hati-hati kalau kau bicara ya. Jangan bicara seperti itu soal tunanganku. Aku mohon tenanglah dulu. Aku hanya ingin... Kau memfitnahnya dan kau minta aku tenang, begitu? Fitnah apa? Lepaskan. Fitnah mungkin biasa untukmu, tapi Sibel bukan gadis semacam itu. Tidak ada yang boleh bicara begitu soal itu tentangnya. Kalau aku bicara seperti itu, kau mau apa, ha? Mau apa katamu? Lepaskan aku. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu? Suruh dia pergi atau aku akan menuntut nanti. Kau boleh menuntut pada siapapun kau mau, tapi cabut dulu fitnahmu sekarang juga. Aku tidak mau kau dikte soal pernyataan. Jangan memfitnah orang hanya karena kau orang Aku kaya. tidak peduli. Lepasku. Omer, sudah cukup. Cabut kembali, Aku sama keluar. sekali tidak mau lagi bicara denganmu. Ku beritahu padamu,
Akan kubuktikan padamu dan juga keluargamu. Tunanganku bukan wanita simpanan dari ayahmu. Apa pria itu tidak waras? Memangnya ayahku yang pelakunya? Sebenarnya di sini kaulah yang harus dituntut. Kau sudah membuatku marah dan mengatakan hal-hal yang buruk. Tapi saat tunangannya datang malah kau diam saja. Tapi Nona, Kami yang jadi korban, malah kau tekan habis-habisan. Andai aku datang bersama pengacaraku. Kalau sudah selesai aku mau pergi. Tabahkan hatimu, sayang. Omer, kamu menungguku? Tidak, kakak ipar belum siap. Oh, berarti kita akan menunggu lama. Ada perkembangan? Omer, tidak ada banyak informasi. Kapan mereka bertemu dan apa yang mereka alami? Keluarga si pria tidak tahu apapun. Dia bilang dia pergi untuk bekerja dan kita tidak tahu kapan si Bel pergi. Kami tangkap orang di Hadimkoi. Kami pikir dia pelakunya, tapi pistolnya tidak cocok. Alibinya juga dia bekerja semalaman. Omer, ayolah. Aku tidak ingin berpikir buruk tentang Sibel. Dia anggota keluarga kita. Tapi jika ingin menyelesaikannya, kita harus pikirkan semua kemungkinan. Ini hanya dugaanku. Tapi, jika saja mereka memang punya hubungan asmara... Kakak, aku anggap tidak mendengarnya atau kau akan sangat menyesal. Adikku, mana mungkin aku menyakitimu? Apa mungkin aku berani menghinamu? Kau harus memikirkan semua kemungkinannya. Aku harus memikirkan apa lagi sekarang? Gadis itu tunanganku. Aku akan menikahinya. Aku harus memikirkan apa? Baiklah, aku mengerti. Tapi kita hanya manusia. Kau bertugas di Van. Mungkin saja kau tidak begitu mengenal gadis itu. Melike dan aku sudah lama menikah. Tapi dia masih saja membuatku terkejut. Kita tidak bisa membaca pikiran orang. Mungkin dia dalam masalah. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu darimu. Mungkin karena itulah dia bersama... Dengar aku, Kak. Kau dan aku tidak membicarakan soal ini. Dan aku rasa tidak perlu seperti itu. Sibel dan aku menunggu hari-hari kami akan menikah. Sibel yang mau semua itu. Aku yakin Sibel bukan gadis seperti itu. Baiklah, Omer. Setelah kita mendapatkan laporannya, kita semua akan tenang. Kakak, terima kasih sudah membantu dan jadi kakakku di sini. Semua mengatakan hal yang buruk. Jangan dengarkan gosip-gosip itu. Aku mohon padamu. Baiklah. Oke. Aku rela mati untukmu. Apa aku menyakiti hatimu? Kakak, kau sangat berarti bagiku. Kau hanya ingin yang terbaik untukku, aku tahu. Tapi percayalah juga padaku. Aku percaya pada Sibel. Baiklah, jika kau berkata begitu.
aku juga akan mempercayainya. Aku tunggu di sana. Cepat sayang, kita akan terlambat. Cepat ulurkan tanganmu. Iya. Ini. Sana, cepat pakai sepatumu. Aduh. Ibu, aku benar-benar merasa tidak enak. Lebih baik jika dia tewas di jalanan daripada dalam pelukan pria berusia 60 tahun. Dan kita harus pergi untuk melayat. Kalau begitu, jangan pergi kalau kau tidak mau. Doamu tidak akan diterima. Jangan begitu, Bu. Dia mempermalukan Omer. Tapi lihat saja nanti. Hussein akan mengetahui semuanya. Dan cerita tentang gadis itu akan terungkap. Ternyata dia hanya wanita jalanan. Jangan menghujat orang yang sudah meninggal. Hasan, kenapa kau malah di situ? Hah? Cepat kejar nenekmu sana. Demet, ayo cepat. Iya, Bu. Demet, kau apakan wajahmu itu? Memangnya kenapa? Ini pemakaman, bukan pernikahan. Aku juga tidak mau datang. Katakan itu pada ayahmu. Ayah bilang tidak akan datang. Dia ada di kebun. Nenekmu memaksanya. Mungkin memutir tangannya dan sekarang dia di kebun. Jelaskan itu padanya. Bersihkan itu. Cepat. Ayo Demet, cepat. Apa sudah hilang? Iya. Bersihkan juga pipimu. Ayo. Iya, Bu. Ayo, nak. Wanita di lantai atas, pria di lantai bawah. عليهم أنذرت فمن لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر واشي الرحمن بالغيب وبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم Turut berduka cita. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم الفاتحة. Turut berduka cita. Terima kasih. Terima kasih. Omer, berjanjilah padaku. Kau akan temukan orang yang membuat kita menderita. Aku berjanji akan menemukannya. Dengar ya, semuanya harus sempurna. Nyonya Dinezer benci keterlambatan. Baik, Nona. Kau, dengar ya, jangan sampai ada gelas yang kosong. Baik, mengerti? Nona. Permisi, kami membutuhkanmu. Ayo. Sebentar ya. Aku ingin menyelamatkanmu. Apa ibu mau akan turun? Tidak, aku melarangnya. Dia tidak akan kuat bicara dengan orang lain. Dia tidak tahu harus sedih atau marah karena ayah. Paman Tahyar. Tabahkan hatimu, nak. Kuatkanlah dirimu. Iya, terima kasih. Bagaimana kabarmu? Baik, aku baik. Aku belum dapat mengendalikan diri usai pemakamannya. Dia lebih dari sekedar kakak. Aku seperti kehilangan partner hidupku. Bagaimana aku bisa baik? Hatiku sangat terluka. Ini adalah pengkhianatan yang paling buruk. Rasanya ingin mati saja. Katanya mereka sudah lama berpacaran. Sementara gadis itu adalah guru SD. Sungguh Nyonya. memalukan. Ya? Bisa ikut aku sebentar? Aku ikut berduka. Sebentar ya.
Aku minta padamu, jangan menodai kenangan ayahku dan jangan menghina harga diri ibuku. Elif, kau salah paham, Elif. Aku mendengarnya sendiri, Nyonya. Dengar baik-baik, jangan bergosip di rumah yang sedang berduka. Aku mohon, jangan membuat kami lebih sedih. Di sini agak berantakan, maaf. Setelah ke kantor polisi dan mengurus pemakaman, aku tidak sempat membereskannya. Fatma? Iya, sebentar. Denisar? Ya? Aku turut berduka cita. Terima kasih. Maaf, aku tidak mengenalmu. Di mana berliannya? Aku tidak mengerti. Kau mengerti. Di mana berliannya? Tuan, kau! Diam! Ayo, duduk di sini. Duduk! Diam! Nona Denisar, ayahmu mencuri berlian dari kami. Kami ingin berlian itu kembali. Mencuri apa? Apa kau sadar yang kau katakan? Berlian senilai 110 juta. Berlian kami. Kami sudah membayarnya. Tapi ayahmu tidak memberikan berliannya. Karena kau ahli warisnya, cepat berikan pada kami. Aku tidak tahu siapa kau dan apa urusannya dengan ayahku. Tapi aku tidak tahu apapun soal berlian. Nona Denisar, kau memang tidak mengenal kami, tapi kami sangat mengenalmu. Tuan Denisar melakukan semua bisnisnya melalui dirimu. Bukankah kau juga ahli perhiasan?
Setiap hari berapa berlian masuk ke tokomu? Aku tidak tahu apapun soal berlian. Nona Dinisar, bukankah ayahmu mempercayakan bisnisnya padamu? Hah? Pikirkan baik-baik. Mungkin kau tahu di mana berlian kami berada. Dengar. Berlian yang kau bicarakan itu bernilai ratusan juta. Jika ayah bicara, aku pasti tahu. Tapi ini aku tidak tahu. Dengar baik-baik. Ini terserah padamu. Kau temukan berlian itu, atau keluargamu akan menderita. Tidak. Kau mengerti? Aku akan tanya pada Taner. Dia selalu di kantor. Dia mungkin tahu soal berlian itu. Kau tidak boleh memberitahukan siapapun mengenai ini. Oke? Kau cari tahu di mana berlian itu tanpa memberitahu siapapun tentang aku. Ini demi kebaikan kalian semua. Kau mengerti? Kau bahkan tidak boleh memberitahu ibumu. Jika aku menemukannya, kemana aku harus membawanya? Itu mudah. Pertama kau temukan saja dulu. Lalu kami akan mendatangimu. Elif? Aku serius. Ada apa ini? Nyonya Denisar, aku ikut berduka cita. Semoga kau diberi kesabaran. Nona Denisar, sampai nanti. Permisi, Nyonya. Siapa mereka? Kenapa yang satunya berdiri di pintu? Mereka teman ayah, Bu. Mereka ingin menyampaikan duka cita. Elif, ibu dengar yang kau lakukan pada Nyonya Chevrier. Meskipun kau benar, itu tidak baik, nak. Kau harus menemani para tamu. Jangan membuat situasi ibu lebih sulit lagi. Baiklah, Bu. Nanti aku akan ke sana. Elif? Elif, kau baik-baik saja? Elif? Sudah, biarkan saja, nak. Lepaskan itu, lepaskan. Ibu istirahat saja. Aku hanya ingin menenangkan diri. Ibu istirahat saja. Omer. Iya, ada apa? Rekaman CCTV sudah datang. Ada yang sudah melihatnya? Belum. Mereka bilang akan datang, jadi aku menelponmu. Kami baru mendapatkannya 5 menit yang lalu. Arda. Rekaman telepon sudah datang. Apa hasilnya? Tidak ada. Sibyl belum pernah menelpon pria itu. Begitu juga sebaliknya. Sudah. Apa-apaan ini? Ulah siapa ini? Kami tidak tahu, Pak. Ini hasil rekaman yang kami dapatkan. Petugas bilang terkadang kameranya memang rusak. Ini percuma. Ada apa, Kak? Rekamannya rusak. Gambarnya lompat-lompat. Hanya ada 10 menit. Yang lainnya hilang. Mobil Ahmed melintas? Tidak. Pria itu melintas pukul 2.17. Kau bisa melihat mobilnya dari kejauhan. Kami baru membaca plat nomornya, melihat orang yang ada di dalam mobil. Lalu gambarnya tiba-tiba berhenti. Percuma kita bergembira. Hanya Tuhan yang bisa membantu kita. Kirim ke analisis. Kakak, boleh aku melihatnya? Lihat. Nah, itu dia. Bagus tidak? Iya. Oh, putriku yang cantik.
Rekamannya sudah dirubah. Bagaimana kau bisa tahu? Coba lihat. Mobil Ahmed Denizar melewati situ dan rekamannya berjalan dengan lancar. Ada yang menghapus sedikit di sini. Tapi kemudian dia bosan karena dia tidak melakukan rekaman dengan cara yang sama. Kau mengerti? Coba lihat. Pukul 2.17 mobil Ahmed Denizar melewati titik ini. Ada sekitar 33 km dari titik ini sampai ke TKP. Lalu, berapa menit yang dibutuhkan? Dengan mobil sekitar 15 menit. Berarti sekitar 2.30 atau 2.32. Pembunuhan terjadi antara pukul 3 dan pukul 3.30. Itu kata forensik. Anggap saja 3.30. Ada yang hilang 1 jam. Apa yang mereka lakukan dalam waktu itu? Apa mereka mengambil jalan lain? Mereka bisa saja menghabiskan waktu di TKP. Kau tahu, untuk melihat pemandangan atau sesuatu. Entahlah, aku tidak tahu. Aku hanya berusaha menganalisa, Omer. Kita lihat saja. Ini baru asumsi. Inspektur Hussein ingin aku memanggilnya saat rekaman itu datang. Kau tahu bukan aku yang memutuskan. Tanyakan apa saja yang kau inginkan, tapi jangan bicara soal berkas. Kau tahu aku cuma ingin melihat saja. Kau tahu itu dilarang. Aku akan tamat. Mereka sudah bilang, jauhkan berkas ini dari Omer. Omer, aku mohon. Hei, kakak. Meskipun kau polisi, tapi korbannya adalah tunanganmu. Aku mengerti. Aku ambil sendiri berkasnya. Apakah ada yang masuk ke kamar ayah setelah malam itu? Polisi melakukan penggeledahan. Mereka mengambil komputer ayahmu. Semuanya berantakan. Mereka menemukan sesuatu? Tidak. Maksudku, tidak ada yang memberitahu apapun. Apa kau baik-baik saja? Kau tidak bisa bicara sebentar? Mana mungkin aku baik-baik saja, Bahar. Mau apa kau di ruang ayahmu? Kau mau aku temani? Aku hanya ingin sendirian. Aku tidak bisa di rumah. Orang terus saja keluar dan masuk. Jangan biarkan ada yang masuk, ya. Sudah pasti mereka dihabisi dengan senjata yang sama. Ini adalah luka Sibel. Kau bilang dia ditabrak sepeda motor kurir 2 hari sebelum kejadian. Tapi ini luka yang baru. Kau lihat dari warnanya? Dia bagaikan diseret. Kemudian baru dipindahkan ke mobil. Tarik kursinya. Ayo tarik cepat. Tarik kursinya. Ayo sini. Nah. Apa ini? Sekarang coba duduk. Sekarang kau adalah Sibel. Ahmed Denizar di sini, setir mobil di sini, dan aku si pembunuh. Ayolah, jangan berlebihan. Dengar. Wajah Ahmed Denizar tidak menghadap pada si pembunuh, kan? Tapi di TKP baik kepala Ahmed dan juga kepala Sibel pelurunya tembus di situ, dan kemudian darah Ahmed mengenai Sibel yang duduk di situ. Di mana darah Sibel? Karena Sibel ditembak tepat di dahinya, ada 3 kemungkinan mengenai kematian Sibel. Dia ditembak dari depan, Dor. Apa yang terjadi? Kaca depan pasti pecah, tapi tidak pecah, kan? Iya. Lalu, kemungkinan lain, si pelaku menghadang di samping supaya Sibel tidak kabur. Apa yang kau lakukan? Menghadap padanya. Dor. Dia menembaknya dari sini. Tapi di foto-foto ini darah Sibel tidak ada di tubuh Ahmed, kan? Lihat ini. Tidak ada juga di tempat duduk pengemudi. Berarti Sibel ditembak dari sisi sebelah sini. Tinggal 1 kemungkinan lagi, yaitu pertama-tama si pelaku menghabisi Ahmed,
Kemudian dia menghabisi Sibel. Jendela di sebelah Sibel. Apa ada fotonya? Apa ada foto jendela belakang? Tidak. Kita bisa memastikan arah tembak dari foto-foto ini. Kau tahu, kita bisa tahu apa Sibel dihabisi di tempat lain. Laporan ini tidak lengkap. Kau benar. Tentu saja aku benar. Aku akan melihatnya sendiri. Di mana mobilnya? Sudah dikembalikan. Apa? Kenapa dikembalikan? Aku tidak tahu, Omer, tapi sudah dikembalikan. Arda, apa-apaan ini? Laporan tidak lengkap. Mobil dikembalikan sebelum waktunya. Bagaimana? Kami mendapatkan tekanan dari atas dan juga pers. Pria itu kan orang kaya. Mereka ingin menutup kasus ini secepatnya, Omer. Aku tidak peduli mereka kaya. Aku hanya ingin mencari kebenaran saja. Arda, aku harus tahu di mana keluarga mereka menyimpan mobil itu. Ayolah, bantu aku. Sebelum semua jejak di mobil itu akan terhapus. Baiklah. Aku akan cari tahu di mana mereka menyimpannya. Foto mobilnya tidak lengkap. Kalian sudah terburu-buru mengembalikan mobil itu. Ini tidak bisa diterima. Omer, aku akan... Ada apa ini? Laporannya tidak lengkap. Dan kau tahu sesuatu? Mobil itu dikembalikan sebelum waktunya. Kami membicarakan itu saat kau datang baru saja. Baiklah, ikut aku. Kepala Modifan menelpon. Pria itu menelponmu. Omer dengar. Aku tahu, Omer, kau menderita, kau sedih, kau marah. Tapi jangan menimpakannya pada orang lain. Aku akan memanggil Omer, dia akan segera datang. Jangan ganggu mereka. Dan biarkan mereka bekerja seperti biasa. Kalau begitu mereka harus bekerja dengan benar. Ini tidak bisa diterima. Baiklah, Omer, kau benar. Aku akan beritahu mereka untuk melengkapinya. Kasus ini belum ditutup. Jadi santailah sedikit. Saat kau terlibat, Pak Kepala juga akan terlibat. Biarkan aku yang menangani hal ini. Halo. Ya, aku dengar, Pak. Terima kasih ucapan duka citanya. Iya, Pak. Apa? Tapi aku baru memulai cutiku, Pak. Ya, baik. Baiklah. Selamat siang juga. Dia memintamu kembali? Iya, besok. Apa? Lusa saja kita beli tiket. Biarkan mereka menunggu. Cepat pergi temu ibu, baru kau berangkat. Liburan itu penghargaanku. Aku tidak akan pergi kemanapun. Omer! Tinggallah. Kau boleh tinggal, tapi jangan hancurkan dirimu. Tenanglah. Kasus ini ada padaku. Apa kau tidak percaya pada kakakmu? Apa katanya? Aku diberi cuti sebulan. Aku dipanggil pulang karena dia tahu aku tidak menyukainya. Jelas aku tidak diinginkan di sini. Kau akan kembali? Katakan dulu, di mana mobil itu? Dibawa ke induk perusahaan Nizar. Baiklah, terima kasih. Kau sedang sibuk? Aku ingin menanyakan sesuatu. Nona Denisar, tentu saja. Silahkan duduk. Apa ayah punya lemari besi di luar perusahaan, misalnya di bank? Setauku tidak. Meskipun ada, tidak lama lagi kau akan mewarisinya. Aku membutuhkan... Nyonya Sebnem akan mengunjungimu soal warisan. Waktuku tidak banyak. Aku membutuhkan uang dalam jumlah yang besar. Itu mustahil. Baiklah, kapan paling cepat aku bisa mendapatkannya? Sekarang mustahil untuk itu, Nona Denisar. Kenapa? Bagaimana caranya kita dapat uang secepat mungkin? Nona Denisar, bisakah kau duduk dulu? Kumohon.
Kau baru kehilangan ayahmu. Sebenarnya aku tidak ingin kau mendengar hal ini. Sudahlah, katakan saja langsung. Jangan bertele-tele seperti itu. Dengar. Beberapa tahun terakhir bisnis tidak berjalan lancar. Kita kalah di banyak tender. Dan hanya merek milikmu lah yang menghasilkan keuntungan. Aku rasa kau belum jelas juga. Aku butuh uang tunai secepatnya. Kita bisa menjual rumah, bisnis, apapun. Maaf, Nona. Sekarang kau tidak bisa menjual apapun. Rumah keluargamu, rumah di Roma, gedung, kantor, semuanya dijaminkan. Jadi kita bangkrut? Benar. Aku sangat prihatin. Kenapa ayah menyembunyikannya dariku? Bukan hanya dirimu. Tuan Deniser menyembunyikannya dari semua. Tidak ada yang tahu. Hanya aku dan beberapa orang di departemenku. Nyonya Deniser bahkan tidak tahu. Sayangnya, ada hutang cukup besar yang harus dibayar. Nyonya Deniser bahkan tidak tahu. Ayahmu meminjam sejumlah uang. Juga ada pinjaman bank yang besar. Ada hutang cukup besar yang harus dibayar. Selamat siang. Iya. Hari ini kepolisian mengantarkan sebuah mobil. Kami harus periksa lagi sekarang. Di mana mobilnya? Tunggu sebentar. Mobil Tuan Deniser diparkir di mana? Ada polisi yang menanyakannya. Ada di parkiran mobil. Anda naik lift ke lantai 2. Terima kasih. Elif, kau masih di sini? Syukurlah. Ayo kita minum kopi. Nanti saja, Bahar. Aku tidak ingin meninggalkan ibuku sendirian. Andai aku bisa melakukan lebih. Tinggallah bersamaku beberapa hari. Aku tidak bisa. Itu bisa menenangkan pikiranmu. Baiklah, aku akan ke rumahmu. Elif, aku tahu ini bukan waktu yang tepat. Dan aku tidak tahu bagaimana memberitahumu. Polisi mengembalikan mobil ayahmu hari ini. Sama seperti mobil yang kecelakaan. Kita singkirkan atau kita jual saja. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu, Bahar. Kau bawa mobilnya ke pencucian? Tidak. Kami belum mengabari keluarganya. Mereka sedang berduka. Kami menunggu. Itu keputusan Tuan Tanner. Aku mengerti. Bisa kau tinggalkan aku sendiri saja untuk penyelidikan rahasia ini? Tentu. Silakan. Silakan, Nona. Tunggu sebentar, ada yang harus kulakukan. Sedang apa kau di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Aku sudah selesai, aku akan pergi. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Kau harus menjelaskan padaku. Aku menunggu? Atau aku telepon polisi? Kurasa itu tidak perlu. Kita lihat saja. Aku akan mengadukanmu, kau sudah masuk tanpa izin.
Tapi aku seorang polisi. Iya, tentu saja. Ini rencanaku. Halo? Lihat kan? Tapi sebenarnya aku bertugas di Van. Oke? Seharusnya sudah kuduga. Apa yang kau cari di mobil tadi? Kau menemukan sesuatu? Iya, aku memeriksa apakah mereka melewatkan sesuatu di TKP. Jika menemukan sesuatu, kau tidak akan memberitahuku. Itu tepat sekali. Bagaimana jika aku membutuhkan bantuan? Aku tahu kita tidak saling mengenal. Tapi, apa yang terjadi pada keluarga kita itu tidaklah normal. Tiba-tiba berbagi penderitaan yang sama. Aku yakin kita punya pertanyaan yang sama pada malam itu. Bagaimana ayahku dan tunanganmu bisa saling mengenal? Dan kenapa mereka dieksekusi? Mungkin kita bisa mencari bersama-sama agar menemukan jawabannya. Kau benar. Pertemuan pertama kita tidak menyenangkan. Lupakan, dan kita mulai dari awal. Aku ikut berduka cita. Jika kau tidak sadar, aku sedang berusaha berkomunikasi denganmu. Aku tahu itu. Semoga berhasil, aku sibuk. Apapun yang kau temukan, aku juga berhak untuk tahu. Kau tidak mengerti, aku ini polisi. Aku tidak perlu memberitahu padamu apa yang kutemukan di sini, mengerti? Tapi di sini bukanlah area tugasmu. Aku akan menelpon kantor polisi dan akan kukatakan kau mencuri bukti. Iya, terserah. Sampaikan salamku. Kau tidak boleh pergi tanpa memberitahuku apa yang kau temukan. Kemana perginya gadis lemah lembut itu? Katakan apa yang kau temukan. Bisa lepaskan tanganku sekarang. Semoga berhasil. Kau benar-benar orang yang paling. Jangan sampai aku bertemu denganmu lagi. Kau dengar itu? Iya, aku dengar. Iya, Kak? Ada, kau sibuk? Iya, Kak. Ada apa? Ada TKP kedua, aku lihat mobilnya. Sekarang aku yakin. Sibel dibunuh di tempat lain, lalu tubuhnya dipindahkan ke mobil. Mungkin saja dia hanya kebetulan di sana. Nanti ku telepon lagi ya. Baiklah, Kak. Jangan tutup dulu. Iya. Cari tahu semua hal tentang keluarga Denizer secepatnya. Aku mohon. Baiklah. Terima kasih ya. Akan kubawa ke rumah malam ini.
Ya, Omer. Aku menemukannya. Di dekat mercusuar. Tidak jauh dari mobil ditemukan. Baiklah, aku akan ke sana. Kita belum bertemu, Tuan Hussein. Ada apa, Pak Kepala? Di mana Omer? Aku rasa di rumah. Benarkah? Aku rasa. Bagus. Kalau begitu suruh kemari. Kakak, Omer menelpon. Katanya dia menemukan... ternyata kau sedang sibuk. Nanti aku kembali lagi. Tidak, masuklah. Katakan padaku. Pak Kepala, begini. Omer tadi menelpon. Dia menemukan hal baru di TKP di dekat mercusuar. Jelas sekali dia di rumah. Kita punya staf baru, tapi tidak tahu. Omer! Kau tidak apa-apa? Ada apa? Kau baik-baik saja? Apa yang terjadi di sini? Jelas sekali si pelaku tidak ingin tertangkap. Bangunlah. Kau bisa bangun? Bagaimana bisa perusahaan sebesar ini tiba-tiba bangkrut? Aku tidak mengerti. Kalau dia berbuat salah, ya salah. Lihat yang dia lakukan pada kita sebelum dia pergi. Setnem, saat kau bilang bangkrut, rumah dan mobil tetap milik kami, kan? Hanya perusahaan saja yang diambil, kan? Sayangnya tidak. Semuanya akan disita. Kami akan mengajukan penundaan kebangkrutan. Apa tidak ada jalan hukum yang bisa ditempuh? Jadi semuanya telah berakhir. Bagaimana dengan perusahaan Elif? Itu juga sama. Tapi apa salah Elif? Sistem macam apa ini? Elif, kita bangkrut. Aku tahu, sayang. Aku baru tahu hari ini. Andai kita tahu sebelumnya, mungkin aku bisa melakukan sesuatu. Maafkan aku. Kenapa kau meminta maaf, Elif? Ini bukan salahmu. Seharusnya ayahmu menceritakan ini sejak lama. Selamat datang, Setnem. Terima kasih. Ibu. Bagaimana dengan properti yang ditinggalkan ayah untuk ibu? Itu masih ada, kan? Aku sudah pindahkan semuanya. Aku rasa semuanya sudah dijual. Itu benar. Semua yang dihasilkan Luftuh Pasa selama puluhan tahun dia jual. Dan dihabiskan dalam waktu 1 hari. Ibu baik-baik saja. Apa yang ingin kau lakukan? Hah? Kau pergi tanpa izin, bertengkar dengan putri korban, lalu mencari TKP baru sendirian saja. Bukannya berguna, tempat itu malah terbakar. Bukankah sudah kusuruh kau menjauh? Apakah kami tidak berguna? Tapi berkas laporannya tidak lengkap. Jika kau lebih cermat, maka... Apa yang ingin kau katakan, Omer? Kami bekerja dan mempertaruhkan jiwa kami di sini. Aku hanya bilang harus lebih cermat. Bahkan ternyata sekarang ini ada petunjuk lainnya. Jadi kau sangat cermat. Dan polisi Istanbul itu semuanya ceroboh. Kami menyelesaikan 1000 kasus pembunuhan setiap tahunnya, Tuan Omer. Kau tahu itu? Itu tidak akan terulang, Pak. Atasannya Rifan menelpon. Dia akan berangkat 1-2 hari lagi. Aku tidak akan kembali sampai kasus ditutup. Kembali atau tidak, itu urusanmu. Tapi aku tidak mau terlibat lagi dalam kasus ini. Aku akan mengadakan penyelidikan dan kau diskors. Siapa tahu? Mungkin kau sengaja merusak bukti untuk mengubah motif pembunuhan.
Maaf, aku tidak bermaksud membuatmu untuk takut. Aku seorang polisi. Jika kau sampai menemui polisi, maka aku akan tahu. Aku akan melenyapkan adikmu untuk selama-lamanya. Terjadi sesuatu? Tinggalkan aku. Kau lari dari seseorang? Ini bukan urusanmu. Pergilah. Tunggu, aku tunjukkan sesuatu. Kau mencari ini di mobil, kan?